Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Pagi hari ini Kamis tanggal 27 Juni 2024. Saya Pendeta Vanisius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, akan mengajak kita untuk bersama-sama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan Sinode GKO dengan pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus kami dapat dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema untuk perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Yesus tidur dalam buritan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat ayat 38. Demikian firman Tuhan. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Mari kita renungkan bacaan ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, di manakah Yesus tertidur? Yesus tertidur di buritan. Yang kedua, mengapa murid-murid membangunkan Yesus? Di ayatnya yang ke-38 kita lihat, murid-murid membangunkan Yesus karena mereka menyangka bahwa guru mereka tidak peduli kalau mereka akan binasa. Yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika tiba-tiba dibangunkan oleh anak, oleh istri, oleh suami, atau oleh siapapun? Sudah tentu pasti kita marah karena kita tiba-tiba dibangunkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sedang tidur ketika angin ribut mengguncang kapal yang mereka tumpangi di Danau Galilea. Yesus tidur di buritan, tempat jurumudi. Ia tidur di atas sebuah tilam untuk menguji iman murid-muridnya dan mendorong mereka menaikkan doa. Dari ujian itu, tampaklah bahwa iman mereka lemah, sedangkan doa mereka kuat. Saudara, kadang-kadang ketika gereja sedang dilanda angin ribut, Kristus tampak seolah-olah sedang tidur, tidak peduli dengan kesulitan umatnya, tidak mengindahkan doa-doa mereka, dan tidak hadir sebagai penolong mereka. Sungguh, Engkau Allah yang menyembunyikan diri, kata Yesaya 45 ayat 15. Tetapi apabila ia berlambat-lambat, ia tidak akan bertangguh, kata Habakuk 2 ayat 3. Jadi ketika ia tidur, sebenarnya ia tidak tidur. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tertidur penjaga Israel. Itu kata pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 3-4. Ia tidur tetapi hatinya bangun, bagaikan seorang suami terhadap istrinya, kata Kidung Agung 5 ayat 2. George
Herbert menuliskan dengan kata-kata yang indah. Ketika angin dan gelombang menyergap lunas kapalku, ia melindungi, ia memegang roda kemudi. Meskipun kapal tampak hampir terbalik, badai adalah kemenangan karyanya. Meskipun ia memejamkan mata, namun bukan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Yakinlah dan bersyukurlah bahwa Yesus tidak pernah tertidur di setiap persoalan yang kita hadapi. Ingat bahwa Yesus ada di rumah kita, Yesus ada di gereja kita, Yesus ada di tempat kita kerja, kita sekolah, kita kuliah. Yesus ada dimanapun. Ketika kita berada di sana, Yesus juga ada di sana. Karena itu, percayalah sungguh bahwa Yesus tidak pernah tertidur. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan sukacita kita bagikan kepada rekan-rekan sekolah, tempat kita kuliah, rekan-rekan pelayan kita, di gereja kita, tetangga kita, teman kita, baik di kantor atau dimanapun yang kita jumpai. Mari kita katakan bahwa Yesus Kristus adalah dasar untuk kita memperoleh kebenaran, dan katakanlah kepada mereka, Yesus besertamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Yakinkan dan teguhkanlah kami bahwa Yesus selalu menyertai kami dalam setiap badai hidup yang kami alami. Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Bersama Yesus, kami akan melakukan segala perkara yang besar, mulai pagi hari ini, terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami telah merenungkan firman. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus beserta kita. Shalom.